Apakah Anda mengingat bahwasanya waktu saya membuat tutorial tentang apply, saya menyinggung tentang komponen. Dan saya juga sudah dinotis pada Discord, katanya dia tertarik untuk mempelajari itu. Oleh karena itu, pada episode ini kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya cara menghindari apply, melainkan kita akan bekerja dengan yang namanya komponen. Ketika misalnya Anda mempelajari Laravel, pasti Anda tahu bahwa Laravel juga mempunyai komponen. Ketika misalnya Anda menggunakan Vue.js, ada komponen. Apalagi ketika misalnya Anda menggunakan yang namanya Ria, yang sudah base-nya adalah komponen. Maka oleh karena itu, bagaimana cara mengimplementasikannya? Silahkan buat dulu satu komponen pada folder komponen ini. Namun di sini ada button, yang mana sebenarnya ini bisa kita lakukan layaknya seperti button, namun tidak menggunakan yang namanya kelas seperti ini. Baik, sekarang coba dulu Anda bisa masih buat di sini. Coba dulu ini kita convert menjadi apply saja ya. Namanya bukan button. Terus ini kita buat apply biar supaya jelas bahwa ini pengimplementasian apply bukan button. Nah, sekarang di dalam komponen ini saya akan buat satu file dengan nama button.js. Sehingga ketika misalnya saya buat di sini starting template untuk Ria dan di sini saya buat button, dan sekarang pada index.js saya akan import dia sini dengan cara button, dan Anda pasti langsung melihat nanti bahwasanya di sini akan muncul button tersebut. Import button from komponen button. Refresh di browser, Anda akan melihat di sini button. Namun sebenarnya bukan seperti ini yang kita inginkan. Baik. Sekarang coba dulu kita pergi ke button ini, button.js ini. Saya akan hapus dulu semuanya. Kita akan start from scratch di sini untuk membuat yang namanya function juga, namun banyak. Seperti misalnya kita mempunyai primary dan sebagainya. Pertama, saya akan buat di sini dulu const primary, dan kita akan buat di sini dulu. Ketika Anda tahu ketika misalnya kita ingin function, kira-kira seperti ini caranya, ya. Dan ini coba dulu buat sama dengan biar supaya tidak error. Nah, di sini kita akan return dulu dia. Apa yang ingin kita return adalah button itu sendiri. Maka coba dulu kita buat sini button, dan di sini kita pasti tutup. Dan di sini kita ingin buat dulu misalnya primary. Kita copy dan kita paste di sini, kita buat misalnya itu danger. Dan di sini kita pastinya kita buat danger. Oke. Dan sekarang ketika misalnya saya ingin memakai dua dari button ini, export primary dan danger. Tidak kita ekspor secara default hanya karena banyak yang akan kita ekspor di sini. Kita ingin mengekspor primary dan juga danger. Bagaimana cara menggunakannya? Kita bisa pergi ke index.js. Di sini kita bisa import all as button from komponen button. Lanjut di sini apa kita buat? Itu adalah primary seperti itu. Kita refresh di browser, maka kita mempunyai primary. Ketika misalnya di sini saya buat danger, ingat ya penutupnya juga saya ganti di sini. Kita refresh, maka akan berubah menjadi danger. Nah, sekarang saya mau ketika misalnya kita ketik di sini apapun itu, misalnya entah ABC, maka di sini replace-nya ABC, bukan malah danger statis seperti itu. Maka oleh karena itu, di sini sebenarnya kita bisa buat props children, dan di sini kita bisa buat props seperti itu kira-kira. Refresh di browser, kita tidak akan melihat untuk danger hanya karena di sini kita panggil danger. Coba kita buat di sini primary, dan coba kita buat sini login misalnya. Kita refresh, maka di sini akan login. Artinya props children ini akan kira-kira itu kalau Anda sering menggunakan Vue ataupun Laravel, dia namanya slot lah kira-kira. Apa yang ada di dalam tag ini, itulah yang disebut children. Nah, kemudian kita juga butuh kelas di sini. Anda tahu bahwasanya kalau ingin membuat button kita punya yang namanya misalnya itu adalah px4 py2, misalnya seperti itulah. Kita misalnya mau buat di sini primary bg gradient to, misalnya kita buat br from blue 700 to blue 600, misalnya seperti itulah. Dan kita buat sini teksnya itu adalah white. Sekarang kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Cool. Tapi sebenarnya coba dulu ini buat ke bawah biar supaya Anda melihat mereka secara blok ya. Tidak seperti yang tadi Anda agak sulit melihatnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Dan sekarang di sini kita hilangkan aja dulu P-nya, kita ganti menjadi H, misalnya 10. Kita kasih di sini rounded LG, atau Anda bisa buat rounded by default dia ya. Itu terserah Anda sih, desain urusan masing-masing. Dan jika kita lihat kira-kira seperti inilah dapatnya. Namun coba dulu pada index.js ini kita kasih dulu kelas di sini P misalnya itu 10 biar supaya jelas bahwa kita mempunyai space untuk bekerja. Jika Anda lihat di sini dia sudah ada untuk button primary. Oke. Sekarang bagaimana untuk hovernya? Kita bisa melakukannya langsung di sini. Misalnya hover, atau Anda bisa gantilah ini daripada 700 menjadi 600, dan di sini kita buat 500, ya kan? Nah, ketika misalnya di hover, saya ingin from blue misalnya 700 hover to blue 600.
Sekarang kita refresh, kita hover, maka jelas di sini nampak perbedaannya. Oke. Dan sekarang kan sebenarnya untuk BG gradient ini kita ingin dia default. Namun blue dan hover ini atau from dan to-nya kita tidak ingin dia default. Artinya sebenarnya coba ini teks ini white kita buat misalnya itu di sini. Nah, artinya ini kan tetap sebenarnya menjadi kelas button. Namun yang membuat mereka berbeda antara primary danger itu adalah from-nya. Maka coba dulu ini akan saya cut, ya kan? Dan kita akan buat misalnya di sini untuk const default class misalnya seperti itu. Dan kita paste di sini di dalam string. Dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya di sini? Sebenarnya sangat mudah. Anda tinggal cut di sini, kita rubah dia menjadi backtick. Tapi syaratnya kita harus membuat di sini kali brackets biar supaya contohnya seperti ini. Saya buat sini $, terus saya buka di sini kali brackets dan di sini kita buat default class. Artinya sekarang seandainya ini saya copy dan saya paste ke sini, ini valid. Namun coba dulu kita ganti di sini red, terus di sini kita bisa buat red juga. Kita refresh di browser, harusnya kita mendapatkan hal yang sama ketika misalnya di sini kita ganti menjadi danger. Kita refresh. Prop is not defined. Sorry, di sini kita tidak mempunyai props. Coba dulu kita buat sini props. Kita refresh di browser, harusnya kita mempunyainya sekarang. Nah, bagaimana ketika misalnya kita ingin duplikat? Ya, duplikat saja. Baru Anda buat di sini misalnya itu primary. Refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Nah, coba dulu ini kita kasih flex dulu ya, flex atau grid lah, kita buat grid dan grid call-nya kita buat 3 saja dan gap-nya kita buat di sini 2. Dan di sini grid calls ya, maksud saya grid calls 3. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Oke. Namun sebenarnya ini kan tidak menjadi jawaban. Bagaimana seandainya Anda ingin button primary atau button danger, salah satu dari mereka mempunyai custom class. Contohnya, entah apapun ceritanya Anda ingin buat margin dari kiri ke kanan itu ada. Kalau kita buat defaultnya di sini, sudah mungkin tidak masuk akal. Masa iya kita mempunyai default class untuk jarak ke kanan setiap button kita? Lucu aja gitu. Nah, oleh karena itu kita akan mengimplementasikan yang namanya conditional di sini. Ya kan? Apa yang kita buat di sini adalah kita akan tambahkan di sini props. Bagaimana cara membuatnya? Mudah saja sebenarnya. Kita tinggal buat di sini. Misalnya itu kita buat lagi. Jika misalnya ada props class name, maka render dia props class name seperti itu. Nah, sekarang seandainya saya buat di button ini class misalnya itu name-nya itu mr10, kita refresh, maka jika Anda lihat dia pasti mempunyai margin di button yang ini. Namun di sini sebenarnya tidak ada. Watch what happen ketika misalnya kita inspect elemennya, dan jika kita perhatikan dia mempunyai di situ mr10. Namun untuk red-nya dia tidak ada mr di situ. Jika ada di sini. Nah, itulah ketika misalnya Anda ingin membuat custom class. Dan Anda bisa juga melakukannya tepat di setiap button yang Anda punya lah pastinya. Apakah itu danger? Coba kita buat satu lagi. Misalnya itu adalah success. Di sini success. Dan di sini kita bisa buat green, tidak ada salahnya jika kita buat di sini cyan, dan di sini kita bisa buat green, dan di sini kita bisa buat cyan. Ya, itu terserah Anda lah kalau untuk masalah desain ya. Dan kita ekspor di sini success agar supaya kita bisa menggunakannya tepat di sini. Seperti misalnya di sini kita ganti menjadi success, dan coba dulu kasih kelas di sini misalnya itu adalah mr2, dan di sini coba ganti 2 daripada 10 lebar kali. Refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Very cool. Dan coba dulu kita lihat pada tailwind config.js apakah kita ada memasukkan yang lain selain green? Sepertinya tidak ada. Coba dulu kita pergi ke preset satu ini berhubung karena kita sudah mempunyainya di sini. Di sini ada cyan, ada steel. Coba dulu kita ganti menjadi teal aja daripada cyan ya pada button.js tadi. Kita ganti green menjadi cyan. Teal. Refresh. Iya, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Ya, untuk masalah desain saya kurang-kurang ya, cuman saya ingin menjelaskan di sini bahwasanya ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Di sini coba kita buat dulu misalnya primary. Di sini kita bisa buat misalnya itu danger, dan di sini kita bisa buat success misalnya. Refresh, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Very nice. Oke, dan sekarang Anda sudah mempunyai button komponen. Dan Anda tahu bahwasanya setiap Anda ingin membuat apapun itu, saya sangat merekomendasikan untuk membuatnya menjadi komponen biar supaya Anda tahu bahwa kelas tailwind ini kan sangat banyak sekali ketika misalnya Anda ingin membuat desain seperti ini, seperti itu. Ini banyak kali. Maka oleh karena itu, pertimbangkanlah untuk membuat dia menjadi komponen sehingga Anda bisa memakainya di mana-mana. Oke? Jika sudah, saya rasa Anda pasti mengerti menggunakan komponen sekarang. Ya, bisa Anda buat komponen misalnya entah input, entah itu apapun lah.
Ya, termasuk navigasi yang telah kita buat tadi. Coba dulu saya akan lihat pada navigasi navbar. Di sini kan jika Anda lihat ada yang berulang-ulang di sini. Seperti misalnya Anchor ini. Ada di sini text white dan jika kita lihat mereka sama. Sehingga saya blok dia, maka akan muncul di sini. Anda bisa ekstrak dia ke dalam komponen jika Anda mau. Tapi ketika misalnya Anda ingin membuat sini cons, misalnya itu adalah item class atau navlink misalnya, maka Anda bisa buat di sini cons, lalu copy apa yang ada di sini, terus paste di sini. Ya kan kira-kira seperti itulah. Namun membuatnya ke dalam komponen lebih asik sepertinya. Tapi yaudahlah, ini pun sudah cukupnya. Kita buat di sini misalnya itu adalah navlink ya, atau kita buat di sini link class lah, ya kan? Link class daripada navlink. Di sini kita buat link class. Kita copy dan kita bisa paste ke semua yang kita punya. Kita command D. Seperti itu. Sekarang misalnya saya akan paste dia di sini, coba hilangkan paddingnya, ya. Dan di sini kita bisa buat misalnya itu navbar, seperti itu, dan import sekarang dia ke atas. Refresh. Maka jika saya lihat di sini sudah ada navbarnya. Namun coba dulu kasih di sini, misalnya itu adalah container, ya, container mx auto, terus kita buat sini px-nya 4, mt 4, dan sekarang ini kita tutup di sini biar supaya Anda melihat perbedaannya. Refresh. Kira-kira seperti itu yang kita dapatkan. Very nice. Anda sudah ngerti menggunakan komponen dan saya sangat senang sekali. So, jika sudah, see you next time.